Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Populi Center pada April ini, elektabilitas Basuki Cahayapurnama masih unggul dalam bursa bakal calon gubernur DKI untuk Pilkada 2017. Ahok masih berada di posisi teratas walaupun diterpa isu pembelian rumah sakit sumber waras dan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan hasil survei Populi Center ini. Silahkan, Dodi. Ya baik, terima kasih Valerina. Dan memang pemirsa, bukti terbaru bagaimana elektabilitas dari Ahok itu tidak goyah begitu meski ditempa oleh dua kasus sumber waras dan juga reklamasi tertuang dalam survei terbaru dari Populi Center. Survei itu dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 15 sampai 21 April 2016 yang lalu, melibatkan 400 responden di 6 wilayah Jakarta dengan margin of error 4,9% dan juga tingkat kepercayaan 95%. Kita akan lihat poin yang pertama dulu terkait dengan elektabilitas bakal calon gubernur DKI Jakarta. Pemirsa, yang Anda lihat di layar kaca Anda ini adalah top of mind dari pertanyaan siapa yang Anda pilih untuk menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2012. Ada 5 nama teratas yang muncul. Yang pertama, yang paling tinggi adalah Basuki Cahayapurnama dengan angka terbaru 50,8%. Yang menarik adalah ada kenaikan justru begitu ya, meskipun ada dua kasus yang namanya dikait-kaitkan dengan Ahok, tapi kemudian ternyata itu justru meningkatkan elektabilitas Ahok. Kalau kita lihat dibandingkan Februari dan April ada kenaikan sampai 1,3%. Tapi memang tidak hanya Ahok saja yang meningkat elektabilitasnya, karena kalau kita lihat di posisi kedua Yusril Iza Mahendra juga naik dari 3% ke 5%. Bahkan Sandiaga Uno juga naik 3 kali lipat ya, dari 0,5% sampai 1,5%. Tapi memang kalau kita lihat angkanya sendiri begitu memang sangat jauh dibandingkan Basuki Cahayapurnama. Paling dekat Yusril Iza Mahendra justru tidak mencapai 2 digit angkanya. Ada yang naik, ada yang turun juga. Adi Aksa Daud angka elektabilitasnya turun dibandingkan Februari. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang akan saya perlihatkan sebentar lagi. Adi Aksa Daud kita lihat turun dari 4,8% pada Februari 2016 menjadi 1,5% pada April 2016. Begitu pula dengan Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, 7% di Februari. Kemudian April hanya 1%, tapi ini memang wajar sekali karena Ridwan Kamil memang sudah menyatakan tidak ikut Pilgub DKI Jakarta 2017. Nah, yang menarik ada angka 32,8%. Pemirsa, ini mungkin angkanya bisa diperebutkan nanti oleh bakal calon gubernur DKI Jakarta karena 32,8% itu belum tahu siapa yang akan mereka pilih atau tidak menjawab alias tidak atau merahasiakan siapa yang akan mereka pilih begitu sudah. Sedangkan ada 7,4% orang yang memilih bakal calon gubernur lain selain 5 pilihan tadi, begitu ya. Di antaranya adalah Tri Risma hari ini, ada Nahrawi Ramli, ada Ganjar Pranowo, dan juga ada Jarod Saiful Hidayat. Sekarang waktunya kita untuk melihat seperti apa persepsi masyarakat Jakarta terhadap Ahok terkait dengan kasus pembelian sumber waras. Ya, sebanyak 27,2% responden mempercayai informasi yang dirilis oleh Ahok, informasi yang dikemukakan, yang dikatakan oleh Ahok di media. Sedangkan yang percaya versi BPK hanya 19%, sedangkan yang tidak mengetahui kasusnya 53,8%. Hanya saja pemirsa, ada informasi tambahan. Responden yang percaya bahwa Ahok itu terlibat dalam kasus korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras justru trennya meningkat dari Februari 2016 ke April 2016. Yang berikutnya kita lihat bagaimana penilaian warga Jakarta terhadap kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang menjawab puas, ini dalam 1 tahun terakhir ya pemirsa ya, yang menjawab puas 73,7%, sedangkan yang tidak puas 25%, sisanya tidak menjawab dan tidak tahu. Nah, dan ini juga pemirsa memang ada tren kenaikan dibandingkan Februari 2016 yang lalu. Dan kalau kita lihat juga, kita bandingkan dengan tren penilaian kinerja Ahok, juga tegak lurus dengan penilaian terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Ini bisa kita simpulkan, artinya baik penilaian kinerja Ahok maupun penilaian kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta saling memengaruhi penilaian satu sama lain. Sedangkan kita lihat selanjutnya bagaimana persepsi masyarakat terhadap Ahok terkait dengan kasus suap reklamasi Pantai Utara Jakarta. Yang paling besar Anda bisa lihat persentasenya warna biru 34,2%. Tidak percaya bahwa Ahok itu terlibat dalam kasus suap reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sedangkan yang percaya hanya 19,5%. Anda lihat bulatan yang bagian warna hijau. Sedangkan yang nomor 2, 23,8% tidak mengetahui kasus reklamasi tersebut.
Yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 20%, sedangkan yang sangat tidak percaya bahwa Ahok itu terlibat kasus suap reklamasi sebanyak 2,5%. Ya, itu dia berbagai informasi yang kami miliki terkait dengan bukti bahwa Ahok elektabilitasnya tidak terpengaruh meskipun ada 2 kasus tadi, elektabilitasnya tetap dominan, tetap lebih tinggi dibandingkan bakal calon lain untuk Pilgub DKI Jakarta 2017. Kembali ke Anda di studio. Baik, Dodi, terima kasih atas pemaparannya mengenai hasil survei dari Populi Center. Baik, Mbak, ini kalau misalnya kita lihat hasil dari Populi Center ini kan menunjukkan bahwa memang ada arah yang sama dari misalnya kepuasan masyarakat terhadap Pemprov DKI dan juga terhadap kepuasan terhadap maksud saya Basuki elektabilitasnya. Nah, kalau menurut Anda, kalau kita misalnya bandingkan dengan Pilgub yang lalu yang 2012 di mana saat itu elektabilitas Foke juga cukup tinggi, tapi kemudian bisa disalib oleh Jokowi dan memenangkan Pilgub pada akhirnya. Menurut Anda dari sini apakah ada kemungkinan akan terjadi seperti itu juga kalau misalnya ada figur lain yang mungkin mampu bisa mengalahkan? Bisa terjadi kemungkinan seperti itu kalau figur itu apple to apple. Bisa satu banding apa ya, maksud saya bisa kinerjanya sama, memiliki kinerja yang sama, dan juga memiliki integritas yang sama dengan Gubernur Ahok, sehingga masyarakat sekarang jadi lebih seru kalau misalnya ada tokoh yang muncul seperti itu gitu. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari apa saja yang membuat kinerja Ahok dinilai lebih baik dibandingkan yang lain-lain? Untuk kinerja di sini kami juga memotret beberapa bidang, seperti misalnya penanganan banjir. Kami di bulan Februari dan bulan Desember yang tahun lalu 2015 kami juga sempat mensurvei hal yang sama untuk bidang yang sama. Dan mengapa di bulan Desember dan Februari? Karena bulan tersebut kan bulan banjir, dan tingkat kepuasan masyarakat di bulan April itu benar-benar sangat menurun. Maksud saya sangat naik dan tingkat ketidakpuasannya menurun untuk permasalahan banjir. Jadi untuk bulan April ini banjir tidak lagi menjadi masalah top 5 yang harus diselesaikan. Ini kan artinya pemerintah bisa dibilang sukses menangani banjir untuk tahun ini di bulan-bulan Februari yang lalu. Bahkan bulan Februari masyarakat juga sangat puas atas penanganan kasus banjir seperti itu. Oke, baik. Saya akan saya akan menyapa dulu pemirsa, yaitu Pak Silaban yang sudah bergabung bersama kami dari Samarinda. Selamat malam, Pak Silaban. Selamat malam, Mbak Valeri. Iya, silahkan dengan komentar Anda, Pak. Oke, terima kasih. Saya pendukung Pak Ahok. Apa yang membuat Anda mendukung Pak Ahok, Pak? Jadi Indonesia rindu dengan pemimpin seperti Pak Ahok. Kami di daerah tentu melihat dengan kacamata yang mungkin lebih netral ya, dari pemberitaan baik yang positif maupun negatif tentang beliau. Tetapi memang Jakarta membutuhkan orang seperti Pak Ahok. Selama zaman Pak Harto, Pak Ahok itu dipimpin oleh militer, dan itulah hasilnya Jakarta yang kemudian dirubah oleh Pak Ahok setelah beliau menjadi gubernur bersama Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi gubernur dan Pak Ahok wakil gubernur. Ada 8 militer yang memimpin Jakarta, dan hasilnya Jakarta yang demikian buruk sebagai ibu kota negara. Dan masyarakat Jakarta dengan persepsi hasil survei itu memang melihat dengan kacamata yang sangat-sangat baik, dengan segala resistensi Pak Ahok sebagai seorang calon. Baik. Tapi masyarakat Jakarta sudah sangat dewasa ternyata memilih. Dewasa. Terima kasih atas komentar Anda, Pak Silaban. Terima kasih ya, Mbak Valeria.